Bismillah. Ini sebelumnya saya minta maaf. Saya duduk lebih tinggi di atas Bapak Ibu sekalian. Tidak mengurangi kemuliaan, hanya sekedar untuk terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatimmus shalihat wa bihamdihi tazdadut ta'at. Thumma nusalli wa nusallimu ala al-habibil mustafa nabiyyina wa sayyidina wa karimina Muhammadin Rasulil Amin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Salawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Yang kami hormati, kita muliakan dan kita doakan semoga senantiasa istiqamah dalam kebaikan sampai kembali kepada Allah. Izin saya mendahulukan sahibul hajat, Ibu Bupati Serang, Ibu Hajah Ratu Datu Hasanah. Ini diantara bupati yang didoakan minimal oleh orang-orang se-Indonesia. Karena dalam salah satu doa yang umumnya dibacakan orang Indonesia, nama beliau selalu disebut. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Jadi memang kalau kinerjanya seperti tadi disampaikan dan terlihat baik, wajar karena didoakan, Bu ya. Ibu nanti punya 2 zikir di Quran. Satu maslahat dunia akhirat, yang tadi Al-Baqarah ayat 201. Yang kedua bagaimana supaya setiap aktivitas jadi pahala. Nilainya 10. Jadi ibu oge dipunten ku malaikat Bu, ya. Nanti setiap kebaikannya 10 itu hasanah disebut lagi di Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang terhormat Pak PJ Sekda, Pak Rudi, seluruh Forkompinda yang hadir di kesempatan kali ini. Ada Pak Ketua DPRD yang mewakili. Kemudian juga ada dari Kemenag. Kemarin saya baru dengan Pak Menteri itu di Monas. Ada dari juga Pengadilan Agama ya. Kemudian kita lihat juga, alhamdulillah lengkap ini, Pak Kapolres mewakili, Pak Dandim, kemarin kita dengan Panglima itu ya, ketemu. Dan seluruh Forkompinda yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Pak Asda keseluruhan, seluruhnya tanpa kecuali. Dan yang paling kita banggakan, yang menjaga Banten sejak didirikan, dan menjaga Serang sejak pertama kali muncul yang kita akan urai nanti. Dan ini yang perlu kita jaga dan kita support dalam kehidupan kita, khususnya warga Serang, yaitu para ulama kita, para kiai kita, para asatidz kita yang terkhusus hadir membersamai kita di acara istighatsah dan tausiah dalam rangka menyambut hari jadi Kota Serang atau Kabupaten Serang ini. Yang pertama, ada Ketua MUI, ini Kiai Haji TB Khudori, ini sahabatnya uwak saya juga. Jadi keluarga kami itu ada hampir di 3 tokoh ormas, Ibu. Nahdlatul Ulama, ada Kiai Haji Hafidz Utsman, itu kakak ibu saya. Beliau sudah berpulang, beliau sahabatnya Gus Dur. Jadi saya waktu mengajar kitab Mbah Hashim, Adabul Alim wal Muta'allim di Masjid Al-Azhar, itu malamnya saya mimpi ketemu Gus Dur. Saya pamit dulu, Gus, besok saya mau ngajar kitab Mbah Hashim. Beliau senyum, ngangguk, saya pikir itu izin lah. Maka kami mengajar pagi harinya. Itu sahabat, adiknya Kiai Haji Syuhri Usman.
Nah, kemarin baru juga berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini rencananya berdua mau duet di Suriah ini. Ya, cuma yang satu dipanggil duluan. Mudah-mudahan keduanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kembali kepada Allah. Kemudian ini yang istimewa sebetulnya dibanding tausiah lebih mahal istighatsah. Jadi kita harus bersyukur pada Allah dihadirkan Kiai Haji Fakhrul Razi di kesempatan pagi menjelang siang ini. Ini saya hitung-hitung tadi, nguliknya itu nggak mudah itu. Itu lebih mahal daripada Innova kertas tadi itu tuh. Ya, tolong disimpan baik-baik. Karena hitungannya runtut dari mulai jadi Kota Serang, dijaga sampai zikirnya ada zikir ulama, patoknya dari ujung sampai ke Tangerang itu. Yang ya Latif tuh nanti ada Abi Sodik tuh di Ciputat itu. Ada zikir ulama yal mubdi'u yal khaliqu tiap Selasa tuh. Ya ulama pasti tahu tuh, yang nggak tahu bukan ulama itu. Ya, nanti saya rincikan yang tadi itu tuh dalilnya banyak. Dimulai dari surat Al-Fatah, nanti pindah ke surat Al-Anbiya ayat 87, nanti ke surat An-Nuh yang di ayat ke-10 sampai terakhir Quran surah 47 ayat yang ke-19. Itu miftahul jannati, kunci surga dan kunci istijabah di setiap doa. Jadi mudah-mudahan ini terjaga terus kebiasaan istighatsah kita, karena ini memang di antara yang telah dijaga oleh para ulama kita, khususnya sejak Banten didirikan, dan memang sejak kemudian kita berkembang dan insya Allah sampai kembali kepada Allah dalam kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, hari ini tausiahnya saya mau cerita saja. Tertulis di sini, Serang itu memasuki hari jadinya yang ke-498. Coba 2024 kurangi 498, seberapa? Pernah nggak dikurangi itu? 1526, ya. 1526 artinya 4 tahun saat Banten ini mulai dibebaskan dari Portugis, diserahkan oleh, nah ini, ya, Syarif Hidayatullah kepada putranya yang kedua Maulana Hasanuddin untuk dikelola di tahun 1522 Masehi. 1522 Masehi ada musyawarah Sultan Trenggono di Demak bermusyawarah dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu yang kita kenal dengan Syarif Hidayatullah. Putranya siapa? Dari Syarif Abdullah. Ya, nanti menikah dengan Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim itu punya kakak nanti Raja Sengara, nama lokalnya, atau Abdullah Iman. Adiknya nanti juga yang sangat luar biasa itu Walang Sungsang, ya. Kemudian yang kita kenal dengan Kian Santang itu Syarifah Mudaim dengan Abdullah Iman saat haji ke Mekah, belum pulang ketemu dengan Syarif Abdullah, dinikahkan dengan Syarif Abdullah, melahirkan Syarif Hidayatullah. Pulang yang kakaknya Abdullah Iman diberikan daerah di Lemah Wungkuk. Penduduknya itu campuran. Ada etnis Tionghoa, ada etnis Arab, etnis lokal. Campuran dikenal dengan caruban. Untuk membedakan caruban yang di Lasem dengan yang di daerah Lemah Wungkuk, dilihat profesinya. Senang membuat kayak terasi dari udang rebon. Dicai jadi rebon. Maka dikenal daerahnya dengan Cirebon. Nah, sampai sekarang. Yang caruban adanya di Lasem. Ya, jadi nanti ada orang Cina pertama, singgahnya di Karangturi, sampai sekarang ada Karangturi, daerahnya disebut Caruban. Nanti yang pertama kali berdakwah daerah itu ada Sunan Bonang. Naik sampai ke atas, mempraktekkan spirit Gua Hira. Naik ke atas, mengamati penduduknya, sujud dalam batu solat kepada Allah, sujud, tapaknya disebut pasujudan. Sekarang kunciannya namanya Ustadz Abdul Wahid namanya, di atas itu. Nah, dari Cirebon kemudian mengalir
melahirkan keponakan Syarif Hidayatullah, pulang ke kakeknya, maka diberi tempat di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya anak pertama namanya Muhammad, anak keduanya namanya Maulana Hasanuddin. Ketika terjadi masuk Portugis 1511 di Selat Malaka, sampai 20-an masuk ke pelabuhan Banten, sampai ke Batavia, maka diutus 2 generasi. Generasi pertama Maulana Hasanuddin nanti untuk menaklukkan pelabuhan wilayah Banten, selesai kalah Portugis 1522. Maka diserahkanlah oleh ayahandanya Syarif Hidayatullah wilayah Banten kepada Maulana Hasanuddin untuk diperintah dikelola 1522 sampai dengan 1570. Nanti akan ada 20 sultan di Banten ini sampai 1813. Yaitu Sultan Maulana Sofiyuddin. Itu yang terakhir. Sebelum Belanda masuk. Yang keenam itu yang fenomenal. 1651. Yaitu yang kita kenal dan menjadi nama kampus sekarang ini ada Untirta. Sultan Ageng Tirta Yasa, atau nama aslinya adalah Abdul Fattah. Itu ya yang menjadi masa keemasan di wilayah Banten, tapi dimulainya di mana? Di Serang. Kotanya di mana? Di Serang. Pusatnya di mana? Di Serang. 1522 baru diserahkan Banten. Ibu kota Banten utamanya dibuat yaitu dengan nama Serang. 4 tahun kemudian mendapatkan kemajuan. 1526. Itulah yang kita peringati ke-498. Jadi kalau kita mulai peringatan ini dengan istighatsah, memang wajib. Bin kudu. Ya, wajib bin kudu. Nah, bahasa Serangnya keluar tuh, bahasa Banten tuh. Ya. Nah, orang Serang itu memang harus tahu, harus hafal yang mendirikan Banten, yang menghadirkan Serang, yang menampilkan pondasi sampai nanti kemajuan setelah itu, ya di 1651 itu asalnya dari ulama. Nah, di punten yang Bu Bupati ini, memang tidak boleh jauh. Banten itu tidak boleh jauh dari ulama, apalagi Serang. Jadi kalau di Serang itu ulamanya tidak terjaga, dosa Bupati Neta. Ya punten Bu. Ya. Nah, apalagi kalau di Serang tidak tumbuh ulama, dosanya 2 kali lipat. Sebab pertama kali kemudian terjadi, hadir, disusun, jadi ibu kota dan makmur. Nanti saya akan cerita seujung, ini pembuktiannya saya langsung saksikan dengan bagian ujung kepala sampai ujung kaki. Kehebatan kita sampai Indonesia itu jadi Indonesia, tokoh pertama yang kuliah sampai S3 itu orang Banten, orang Serang, orang Tanara. Jadi kita tidak bicara Syekh Nawawi dulu ya. Saya mau bicara sampai kita jadi Banten, sampai Serang, sampai orang pertama yang menempuh pendidikan S3 di Belanda. Ada universitas namanya Leiden. Saya sudah ziarah ke sana, ke Leiden. Saya duduki kantor VOC 20 menit, Bu. VOC menduduki kita, saya duduki 20 menit, Pak. Saya jalan-jalan menemukan kampus, ternyata yang diabadikan tuh orang Serang. Namanya Raden Husein Aryo Jayadiningrat. Itu orang pertama di Nusantara yang kuliah sampai S3 di Belanda. Jadi orang Serang tuh palinter itu. Ya, soleh, pinter, maju, koinnya sampai dengan ke Eropa. Dulu kekuasaannya separuh Jawa Barat, Selat Sunda, sampai wilayah Lampung. Itu Banten. Nah, kapan itu bisa terjadi? Bagaimana awalnya dirumuskan? Seperti apa itu direncanakan? Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dengan itu semua? Itulah yang dirangkum dalam istighatsah tadi itu. Terima kasih itu, kayak itu. Cuma kita baca, mungkin kita belum paham isinya apa itu. Nah, kalau ngerti kita paham tuh awalnya dari mana itu. Ya. Nah sekarang kita ungkap pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Quran surah ke-48 ayat yang pertama.
Inilah yang diwariskan kemudian baik oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati kepada satu menantunya yang datang dari Persia. Kemudian Parsi yang saya maksudkan di Aceh jadi panglima besar. Lalu diutus khusus untuk bisa menaklukkan wilayah di Batavia yang dikuasai oleh Portugis. Lalu pendahulunya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin yang diutus kemudian dan diserahkan wilayah di Banten 1522. 1527 selesai yang di Batavia, tepatnya tanggal 22 Juni. 5 tahun sebelumnya Banten mendahului 1522. Ayatnya dengan ayat yang sama, persiapannya dengan wudhu yang sama, pasukannya punya kekuatan yang sama, dan dua-duanya keturunan dari seorang sultan yang sama, tersambung nasabnya sampai Nabi Muhammad SAW. Ya jangan khawatir nih ya, warga Banten mah pendirinya, pendahulunya, kiainya, insya Allah terjaga sampai keturunan Nabi, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau diurutkan sampai ke Nabi Adam, ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Figir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ayo ulangi itu. Jadi insya Allah penduduk Banten mah dijaga dari keturunan Nabi dan semua penduduknya keturunan Nabi, Nabi Adam. Saya mulai dari Banten dulu, baru kemudian ke Serang, baru kita muhasabah. Bapak dan Ibu, ayat yang dititipkan itu Quran surah ke-48. Namanya Al-Fatah. Surat apa? Al-Fatah. Allah punya sifat melekat pada namanya Al-Fattah. Fatah itu artinya bukan hanya pembuka, tapi pembuka dari segala kebaikan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Saya ulang ya, ini materi mahal ini. Fatah itu artinya pembuka dari segala kesuksesan, kebahagiaan, dan kebaikan. Kenapa Allah disebut dengan Al-Fattah? Karena sifat Allah itu selalu menghendaki untuk membuka bagi seluruh hambanya pintu-pintu satu kebaikan. Karena itu manusia ketika dicipta, salah satu namanya dari 5 nama itu Al-Ins. Ada Ins, ada Bashar, ada Insan, ada Nas, ada Bani Adam. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins apa artinya? Dari kata anusah, salah satu artinya sosok yang tercipta dengan fitrah yang baik. Karena itu salah satu arti dari fitrah, dari 2 arti, itu al-muyul ilal khair. Cenderung pada kebaikan. Jadi kalau ada manusia melakukan kejelekan, itu hatinya pasti menolak. Oke, Bapak Ibu ya. Ini keluar dari ruangan tenis indoor ini. Anda mencari alas kaki. No itu bagus ya katanya. Yang itu bagus. Tapi bukan punya kita. Ketika Anda menggunakan alas kaki walaupun bagus bukan punya kita, itu hatinya pasti akan menolak. Itu memang bagus, tapi itu bukan punya kamu. Nah itu fitrah. Sifat Allah yang membuka semua jenis kebaikan supaya kembali kepada fitrahnya itu Fattah. Fitrah penciptaannya disebut dengan Fatir. Quran surah ke-35. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. 1. 2. Pembuka segala jenis kesuksesan. Makanya zikir Yal Fattah, Yal Fattah, Yal Fattah. Itu bukan hanya dibuka segala kesulitan.
Tapi ketika dibuka, dituntun oleh Allah sampai sukses. Ya. Mahasiswa kuliah, Allahumma yal fattah, yal fattah, yal fattah. Bukan hanya supaya mudah belajarnya, paham materinya, tapi supaya dituntun oleh Allah, sukses sampai ujian, sukses sampai lulus, mendapatkan predikat yang baik dan berkah. Apa namanya? Fattah. Ya. 2, 3. Izin ya, enggak apa-apa, itu pengingat. Teng, waktu sajam deui. Enggak apa-apa. Bagian ceramah-ceramah, bagian video-video, bagian teng. Supaya tengantuk dah. Ya. 3, ini yang paling penting. Kenapa setelah sukses ada bahagia? Catat nih Pak, Bu. Ya. Kenapa setelah sukses ada apa? Bahagia. Rumusnya. Karena menurut riset, tidak lengkap kesuksesan itu kalau tidak diiringi kebahagiaan. Sok Ibu ya, Bu. Pami di rumah tangga teh kita menginginkan kehidupan rumah tangga yang apa? Sakinah, kedua, mawaddah, ketilu, rahmah. Disingkat jadi samara. Sambara di dapur, samara di rumah tangga. Pertanyaan saya begini, kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah? Kenapa sakinah dulu? Tiasa ngawalar 1 juta dah. 5 juta. Serius ya? Umrah. Waktu habis. Habis waktu. Sakinah itu kenapa didahulukan dari mawaddah? Mawaddah jamak dari bentuk maddah. Salah satu bentuknya superlatif. Maddah itu rasa cinta yang dihadirkan dari aspek fisik, pemberian materi. Sok ibu misalnya, punten, kayak hadiah ti suami di pasian emas, 2 kilo lah misalnya. Ya. Senang tidak? Senang tidak? Tenang, suami ulang tahun dimasakan makanan oleh ibu, senang tidak? Nah, pemberian cinta melalui materi fisik itu disebut maddah. Fisiknya maddah, pemberiannya mawaddah. Tapi kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah? Mohon maaf, karena sebanyak apapun harta, rumahnya gedong, mobilnya banyak, pakaiannya bagus, tapi tidak ada ketenangan di dalam kehidupan rumah tangga, hampa kehidupan rumah tangganya. Sok saya tanya ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Gak ada pilihan ketiga, 2 weh. Ulah maksa tak? Pilihan dengan 2, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tuh anggar weh maksa. Kaya tapi, nah jadi tidak mungkin ada kebahagiaan yang sejati tanpa ketenangan. Karena itulah fattah ketika disebutkan, jadi baik, sukses dan bahagia. Itulah ayat yang diamanatkan oleh Sunan Gunung Jati, dibawa oleh Maulana Hasanuddin, datang ke Banten, bacaan pertama sama dengan Fathahullah. Fathullah yang menaklukkan Batavia, yang kelak menjadi Jakarta. Sampai sekarang ulang tahunnya sama, 22 Juni. Inna fatahna laka fatham. Ya Allah, minta dibimbing. Tidak mungkin Banten ini dibebaskan, ya Allah. Tidak mungkin Banten ini didapatkan, ya Allah. Kecuali atas keagungan dan karuniamu. Karena itu kalau kita ngaji di Kobong, di pesantren, itu ada inna dinahu disebutkan harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Harfu nasbin wa taukidin huruf berfungsi nasab
ay nasab di ilmu nahwu menjadikan kalimat setelahnya harakat fathah, atau jama' mudzakkar salim pakai ya, muannas salim pakai kemudian kasrah. Tapi di ilmu balaghah, apa itu nasab? Nasabar rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di bumi dengan kuat, tidak boleh goyah. Kalau ada informasi di Al-Quran, di hadis, dibuka dengan inna, artinya tancapkan informasi ini dengan kuat pada dirimu, jangan sampai goyah, jangan sampai ragu. Kemudian disambung dengan na. Na-nya itu taksir, ikhtisar dari nahnu. Domirnya a'id ila Allah, maka ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Ta'zimun nafsi mengagungkan Allah. Ta'zimus sya'ni. Begitu besar informasi yang disampaikan. Begitu agung sampai didahului oleh keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam Al-Qadar agung. Pahalanya banyak. Turun Al-Quran agung. Petunjuknya istimewa. Maka didahului di Al-Quran dengan kata inna. Naknya panjang. Quran surah 97, inna anzalnahu fi lailatil. Kita ngaji. Kenapa ayat ini yang diwasiatkan? Kenapa ayat ini yang diamanatkan? Karena Sultan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, ingin memberikan pesan bahwa Banten ini bukan sekedar anugerah, tapi nikmat yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 498 Serang itu nikmat yang agung. Kenikmatan ini diraih disertakan dengan ta'zimus sya'ni. Tuh. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian dita'zimin nafsi untuk mengagungkan Allah. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat Banten, nikmat Serang ke-498, yang pertama disebut bukan suksesnya kinerja dulu Ibu Bupati. Yang pertama disebut bukan berapa banyak bangunan jadi makmur. Yang pertama disebut bukan berapa banyak musala dan rumah bisa direhab. Yang pertama disebut di lisan kita, berapa banyak zikrullah yang telah dihadirkan di lisan untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah jaga sampai dengan detik ini ke-498. Sebab hakikatnya yang membuka Serang ini, yang memajukan Serang ini, yang mengizinkan mendapatkan nikmat sampai kita duduk tenang di tempat ini adalah inna fatahna laka fatham mubina. Siapa? Allah. Nah sekarang kita tanya balik sama Allah. Ya Allah, kami ingin mensyukuri semua nikmat itu. Kami ingin mendapatkan semua yang dijanjikan itu. Masih ingat tadi saya sebutkan di awal, makna fatah itu ada berapa? 3. 1 apa? Baik. 2, sukses. 3, bahagia. Jadi ketika ini dibuka, yang diharapkan oleh orang tua kita yang pertama penduduk Banten, khususnya Serang ini, sudah 498 tahun diharapkan dalam perjalanannya menjadi penduduk yang warganya baik-baik. Tidak cukup dengan amin tuh kita cek dulu. Tidak ada yang maksiat. Awas. Ayah nu mabok di dia ayah. Awas. Ayah begal di Serang ayah. Tuh. Awas. Ya, ketika disebutkan dengan bagian pertama artinya kita komitmen 498 tahun menuju penduduk Serang, menuju Kabupaten Serang yang diridhoi oleh Allah, didoakan pendahulu kita. Target pertamanya bagaimana mencetak seluruh penduduk yang baik-baik. Jadi kalau yang baik-baik ini nanti dinaikkan kelasnya oleh Allah, jadi pejabat pasti pejabat yang baik. Bupatinya jadi baik. Kapolresnya jadi baik. Dandimnya jadi baik. Kemenagnya, pengadilannya, semua sampai RT-nya, sampai ke bawahnya, sampai masyarakatnya. Kalau semua baik, maka dibukalah oleh Allah pintu keberkahan di langit dan di bumi. Ya. Enggak, saya mau belajar sejarah yang betul ini. Nah itu nanti pindah ayatnya ke Quran surat 7. Ayat berapa? 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, fatah lagi, la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Itu dibuka pintu langit, pintu bumi. Sumber bumi dibuka, Pak.
Kenapa dulu banyak emas di Banten tuh? Bukan Mas Asep, Mas Kusen, bukan. Itu emas betulan. Sampai kita itu punya koin emas, mata uang, koin emas, itu sampai ke Inggris, Bu. Di London. Sampai ke Inggris, sampai ke Eropa, sampai ke Belanda. Itu asli dari Banten, terbuka keberkahannya. Kenapa? Karena disiapkan pondasinya oleh para ulama mencetak yang baik sebelum yang sukses. Nyetak orang pintar itu gampang, Bu. Gampang, Pak. Dan sekarang di Indonesia ini yang pintar banyak. Ahli hukum banyak. Ahli ekonomi banyak. Yang bisa bikin pesawat banyak. Saya ke Jerman, dakwah di Hamburg, ngajar saya di Hamburg. Itu ahli-ahli yang bikin pesawat di Jerman, itu orang Indonesia. Desember tahun lalu, saya ada di Amerika, di Boston. Itu ada orang hebat kita 5.000 orang. Di antara 5.000 itu, ada ketua salah satu paguyuban masyarakat kita, itu kerja di salah satu tempat yang kalau orang itu tidak ada, itu labnya tidak jalan. Orang Indonesia. Dan sekarang, ketua himpunan masyarakat muslimnya untuk di Indonesia, itu orang Banten, Bu. Syafrin Murdas itu. Banten. Bagaimana bisa mencetak orang-orang seperti itu? Gampang kalau masalah hebat. Yang sulit itu mencetak orang baik. Kenapa sekarang kemajuan sulit dicapai? Kenapa kemegahan sulit bisa diraih? Walaupun yang pintar banyak. Karena yang baiknya sedikit. Itulah sebabnya kenapa ulama kita dari Banten sejak awal mendahulukan mencetak yang baik sebelum mencetak yang sukses dan yang membahagiakan. Itu kalimat pertama. Nah, jadi kalau sekarang kita merayakan 498, artinya kita mengenang dan berkomitmen kembali. Detik ini, di waktu ini, kita akan berikrar mengembalikan Serang ini menjadi contoh pertama. Ibu kota pertama Banten yang insya Allah akan muncul dari Serang ini. Satu, generasi terbaik, menyongsong Indonesia emas diawali dengan hadirnya orang-orang sukses dan bahagia. Yuk, mulainya bagaimana? Saya urutkan ke istighosah. Izin saya berdiri. Masih ingat tadi istighosah dibuka dengan kata apa? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ambil dari mana? Teruskan ayatnya. Liyaghfiralakallahu. Perhatikan kalimatnya. Setelah inna fatahna laka fatham mubina. Kalau ingin dibuka sejelas-jelasnya, senyata-nyatanya, fatham mubina. Sukses yang nyata, bahagia yang nyata, baik yang nyata. Bukan secara konsep saja. Bapak dan ibu bisa punya konsep menata Serang supaya sukses dan maju. Tapi bagaimana sukses itu bisa nyata di lapangan? Liyaghfiralakallahu ma taqaddama mi dzambika wa ma ta'akhkhar. Maka mulai dengan mengharapkan ampunan Allah. Istighfar dulu. Karena tidak mungkin kebaikan itu bisa dimulai dengan hati yang masih kotor. Tidak mungkin ada kebahagiaan kalau masih ada dosa. Maka kita mulai dengan bagian yang pertama, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau sudah bersih diurut. Makanya tadi bagus tuh, saya perhatikan. Ini mohon maaf ya Pak Ibu. Ini saya tafsirkan sedikit. Saya agak fokus karena ini penting waktunya sedikit. Saya nggak bisa agak bercanda ini kalau lagi penting itu ya. Nanti bercandanya belakangan saja ya. Tertawanya belakangan saja. Kita ambil yang pentingnya dulu. Nih, satu. Kenapa tadi yang pertama didahulukan yang zikirnya Nabi Yunus? Quran surah ke-21 di ayat 87 tadi itu. La ilaha illa diminta zikir
susah. Diminta ke masjid, susah. Diajak maju, susah. Maka yang terjadi, beliau coba hijrah menepi sebentar, naik ke atas kapal, tapi oleh Allah dikembalikan ke tempat tadi. Diajarkan satu zikir. Lewat apa? Lewat undian. Ini kok kapal terasanya berat. Tidak kuat nahan ombak. Mesti ada yang dibuang keluar. Diundi keluar. Yang pertama namanya Yunus. Bisa lepat iya undian. Undi deh nuka dua. Keluar Yunus. Bisa salah ya nuka dua. Undi deh nuka tilu. Keluar Yunus. Sudah 3 kali diundi. Keluar nama yang sama. Sepakat lemparkan Yunus. Maka dilemparkan ke lautan, diperintahkan, difirmankan oleh Allah, ikan besar, hut. Ada yang menyebutkan hiu, ada yang menyebutkan paus, ada yang menyebutkan orka. Telan itu Yunus. Masukkan dalam perutmu. Simpan di dalamnya. Nah, iya ilmunya agak mahal. Maka di dalam perut ikan itulah pemimpin ini, Rasul ini, Nabi ini, tidaklah ada seorang Rasul diutus di muka bumi saat yang bersamaan menjadi pemimpin untuk seluruh umat. Jadi kalau kita ambil al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi, kalau diambil keumuman lafadznya tidak dikhususkan sebabnya, simpan Rasul Nabinya, ambil sifat pemimpinnya. Maka apa yang pertama kali dilakukan Nabi Yunus dalam perut ikan itu? Beliau berzikir kepada Allah. Zikir itulah yang dicantumkan dalam istighatsah tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu kalau kita bisa ambil yang pertama, zikir untuk memperbaiki diri dimulai dari pemimpinnya. Sebab Pak, rakyat mah bakal ikut. Masyarakat ikut. Kata pemimpinnya A, ikut A. Kata pemimpinnya B, ikut B. Jadi kalau pemimpin dari awal sudah memperbaiki diri, sudah mendekatkan diri dengan Allah, semua kebijakannya baik, masyarakat akan langsung ikut baik. Jadi spirit dari Quran, kalau melihat ada masyarakat yang susah diperintah, susah diarahkan, maka apa yang pertama dilakukan? Pemimpinnya yang pertama bermuhasabah dan bertakarrub kepada Allah dalam keheningan malam, Bu. Pak, calon-calon pemimpin nanti pilkada di 27 November tuh. Mulai mendekat kepada Allah. Imam Nawawi, bukan yang Banten tapi yang Dimashqi ya. Saya kalau ke Mekah itu merutinkan diri ziarah ke Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Satu-satunya makam di Ma'lah. Selain Sayyidah Khadijah yang tumbuhan di atas makamnya. Gak banyak orang tahu itu. Saya ziarah ke Mbah Maimun, saya ziarah. Ya, ke Syekh Hasim saya ziarah. Tapi saya ziarah spesial ke Syekh Nawawi Al-Bantani, baru saya temukan makam di Tanah Gersang, Pak. Itu tumbuh satu tumbuhan halus hijau. Di atas makamnya, di bagian kepala. Dan dari semua makam cuma Syekh Nawawi yang tumbuh itu. Hidup naik ke atas tuh. Kalau saya bahas hadis agak panjang. Yang paling rapi, paling teduh, paling baik tentu nomor 1 Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau tarik garis lurus dari Sayyidah Khadijah, lurus, belok sedikit di kiri, di bawah jembatan itu yang paling luas, paling menyendiri, satu-satunya yang tumbuh. Ya, dari dalamnya itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya mau bicara Syekh Nawawi Ad-Dimashqi, imam besar, hebat, ngarang kitab dari mulai Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, mensyarah Sahih Nawawi, itu mensyarah Sahih Muslim 9 jilid. Kebiasaannya tiap malam sebelum beliau mulai berdakwah di remang-remang sudut masjid dalam nuansa kegelapan fid dzulumat, perhatikan zikirnya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Waqifuhum innahum mas'ulun. Syekh Nawawi sebelum ngajar itu mengevaluasi dirinya dulu. Sebelum nulis kitab, itu muhasabah diri dulu. Pernah nulis kitab sudah 1000 lembar. Dalam riwayatnya 1000 lembar. Tapi merasakan dalam hatinya ada yang kurang ikhlas. Satu bagian di tulisannya. Diperintahkan pada muridnya. Itu bakar seluruh yang 1000 itu. Saya tak mau, Allah tidak ridha. Ulama kita dulu begitu. So, mana orang pesantren tuh? Ya, ngaji nahu ngaji.
Nah, sebelum masuk Alfiyah apa? Ada Imriti. Sebelum Imriti apa? Jurumiyah karya Hasan Haji, ya. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun dan seterusnya. Itu kenapa disebut dengan Jurumiyah? Karena waktu dituliskan kitab itu untuk anaknya, beliau minta sama Allah supaya diridhoi kitabnya. Datanglah ke sungai. Kata beliau, ya Allah, kalau engkau ridha, tetapkan tintanya di tulisan ini supaya tidak mengalir bersama air. Kalau engkau tidak ridha, alirkan tintanya bersama aliran sungai. Maka dilemparkan lembaran-lembaran itu ke sungai, beliau katakan, Jarmiyah, Jarmiyah, Jarmiyah. Ya, ayo, ngalir sungai, ngalir airnya. Bukan disuruh nggak mengalir, ngalir airnya. Begitu airnya mengalir, tintanya tetap menempel. Dari situlah kitabnya disebut dengan Jurumiyah. Sampai sekarang dipelajari. Nah, jadi kalau kita menginginkan Serang yang maju, kabupaten yang berkah, banyak baiknya, maka istighatsah pertama memberikan pesan kepada kita mulai dari pemimpinnya dekati Allah. Tadi zikirnya disampaikan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, kalau rakyatku ada yang belum taat, ada yang masih mabuk, ada yang masih mencuri, mungkin karena aku yang belum dekat denganmu ya Allah. Jadikan dengan kedekatanku itu, mereka diberikan hidayah dan petunjuk olehmu. Nabi Yunus setelah zikir, itu ikan dikembalikan ke tempat beliau berasal, dimuntahkan, dakwah di situ, tiba-tiba umatnya berubah jadi taat ke Nabi Yunus. Padahal sebelumnya Bu, tuh sampai kaget tuh. Mati ya. Alhamdulillah, sudah ada ya. Jadi ini saya mau kasih gambaran gini. Ini mungkin ada Bu Bupati, di sini Pak PJ Sekda, kemudian mungkin juga ada Pak Camat ya. Ada Pak RW, Pak RT, sampai ke bagian daerahnya masing-masing, sampai ke pimpinan Forkompinda. Jadi kalau ingin anak buahnya, prajuritnya di TNI, di Polri, semua jadi baik, itu zikirnya tadi satu. Yang menarik begini, sebelum zikir itu masyarakatnya susah diatur. Tapi yang aneh gini, zikirnya dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Nggak ketemu sama masyarakatnya. Begitu dipandang cukup oleh Allah, tenang hatinya, ikan itu diperintah balik lagi ke kampung tadi, ke kampungnya Yunus. Dimuntahkan Nabi Yunus, balik ke kampungnya. Begitu menghadapi masyarakat, masyarakatnya sudah bisa langsung nurut, Bu. Tuh. Ini yang mahal. Tuh zikir ibu di rumah, Bu. Kalau anaknya sulit sholat, susah ngaji, jangan dimarahi dulu. Ibunya istighfar dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Satu. Istighfar dua. Kalau tadi berlaku untuk pemimpinnya, sekarang berlaku untuk masyarakatnya. Awas, hati-hati nih. Kalau tadi berlaku untuk pemimpinnya, sekarang berlaku untuk siapa? Masyarakatnya, rakyatnya. Tidak cukup dengan pemimpinnya baik saja. Kalau rakyatnya semua masyarakat Serang ikut baik, maka semua yang direncanakan oleh pemimpin akan terjadi percepatan dan kemudahan. Maka dalam istighatsah dipindahkan zikirnya ke surat Nuh di ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu sifat nomor 3, Pak. Pak Kiai itu. 1 al-afu, kedua ghafir, ketiga ghafar, keempat ghafur, kelima rahim. Nanti disatukan kelima-limanya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 286. Karena itu masuk nanti dalam bagian tahlil. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Rabbana la tu'akhidna in nasina au Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min Rabbana wa la tuhammilna ma la wa'fu 'anna, sifat al-'afu. Yang kedua waghfir
Waghfir lana tuh ada 3. Ghafir di surah ke-40 ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Kedua, Ghaffar di Quran surah Nuh di ayat yang ke-10. Fakultu, maka aku katakan, kata Nuh, kepada rakyatku, kepada umatku, istaghfiru rabbakum. Istighfar. Minta ampun kepada Allah. Jamaah sama-sama istighfar. Fakulu astaghfirullahalazim. Itu kan? Itu sunnah dari sejak zaman Nabi Nuh. Istighfar. Innahu kana ghaffara. Pertanyaannya, kenapa di situ disebutkan ghaffar bukan ghafir? Tuh. Bapak Ibu, kalau ada kesalahan yang kita kerjakan tapi belum tentu mengandung dosa. Salah tapi belum tentu berdosa. Itu nama umumnya disebut dengan khata namanya. Apa namanya? Khata. Coba ya. Subuh tabu sabaraha di Serang? 4:30. Setelah 5 kurang, 4:30 lebih? Kurang. Tabuh 5, 20. Tuh kan? 4, 20. 3, 4, 5. Ambillah tengah-tengah. 4, 25 misalnya ya. 4:25 waktu subuh. Bapak Ibu bangun 5:24. Kedahna 4:25, subuhna 5:24. Salah tuh? Nah, ibu buat gugahna 5:24. Abi mah jam Arab dibacana ti kanan. 5:24 salah, dosa ente. Belum tentu dosa kalau memang kesiangan. Tidak diniatkan bangun kesiangan, tidur terlalu lelah, bangun 5:24. Sholatlah pada saat itu. Salah, iya harusnya tepat waktu. Dosa, belum tentu karena tidak diniatkan untuk kesiangan. Itu namanya khata. Sifat Allah yang mengampuni salah belum tentu ada dosa namanya al-afwu. Karena itu kita mohonkan wa'fu anna. Contoh, 4:25 subuh, bangun 5:24. Kenapa kesiangannya? Karena memang sengaja ingin kesiangan, malamnya dipakai untuk bergadang. Nonton bola, ayo menang, menang, menang. Ujug-ujug kalah jadi menangis. Bangun 5:24. Sebab apa? Dipaksa bergadang karena perbuatan yang tidak bermanfaat. Salah, iya, dosa. Betul, karena ada niat yang salah. Maka berubah dari khata menjadi dzambun. Dzambun. Allah turunkan sifat yang kedua supaya pendosa pun bisa cuci dosa. Ada cuci darah, ada cuci dosa. Cuci dosa, jangan sampai lahirnya bersih, fitrah, pulangnya kotor. Allah tidak menginginkan ada hambanya yang pulang kotor. Turun sifat kedua namanya ghafir. Dipasangkan dengan dzambun. Di Quran surah 40 di ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Sudah bangun siang 4:25. Sudah tidak sholat karena terlambat, tidak tepat waktu. Ngajak orang lain pun terlambat juga. Mereka mana? Masjid Agung nah, subuh jamaah, sholat nomor 2, nomor 1 orang nonton hula bola tuh. Indonesia lawan Bahrain. Ya. Siap nonton di bawah. Diajak orang yang tadinya mau sholat bergeser kepada perbuatan lain. Maka muncul yang ketiga. Namanya dzunubun. Khata, dzambun, dzunubun. Dosanya naik. Maka Allah turunkan sifat yang ketiga. Untuk merubah yang tidak baik ini pun jadi semua baik. Itu hebatnya di Islam tuh gitu. Melihat semua orang itu bi'aini rahmah. Dengan kacamata sayang, baik. Sehingga terbuka sifat-sifat kebaikannya untuk muncul. Maka muncul kemudian ayat yang ketiga tadi yang disebut di istighatsah. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Begitu Kiai Fahrul menyebutkan itu di istighatsah pakai ghaffara, artinya menginginkan ya Allah,
Jangan cuman yang kecil-kecil yang dijadikan baik. Nu mambok ya Allah berikan hidayah. Yang begal diberi hidayah. Yang korupsi diberi hidayah. Yang penjahat diberi hidayah. Sehingga semua kota Serang penduduknya dari atas ke bawah baik semua. Nah, itu maknanya tadi. Ya. Di LP itu ya. Zikir yang tadi. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Baca. Baru masuk salawat kepada Nabi. Baru zikir harian. Yang umum supaya lembut. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. 33 kali. Baru ulamanya. Ya Mubdi'u, Ya Khaliqu, Ya Mubdi'u, Ya Khaliqu. Itu sampai ke Masjid Banten lama itu. Tiap hari Selasa tuh. Itu zikir ulama. Ya, Ahad untuk Allah, Senin hari para nabi, ulama tuh hari Selasa. Yal mubdi'u yal khaliqu, yal mubdi'u yal khaliqu, yal mubdi'u yal khaliqu. Kenapa dimulai dengan latif? Semua kalangan baik-baik. Kenapa mubdi'u wal khaliqu? Pagarnya, pakunya harus baik. Jangan sampai ulama yang ahli kitab jadi ahli proposal. Zikirnya berubah, fatwanya berubah. Sebab kenapa? Kenapa ada paku yang mubdi al khaliq? Sebab kata Nabi dalam hadis Muslim, perhatikan kalimatnya hati-hati. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Sungguh Allah itu kalau ingin mencabut ilmu dari satu tempat, tidak akan diambil ilmunya sekaligus. Tapi yang diwafatkan satu-satu ulamanya. Satu. InsyaAllah. Kiai Asmuni kemarin. Kiai Asmuni itu punya anak. Anaknya itu sekelas dengan kakak saya yang perempuan, Teneng tuh Bu. Dulu minta ke Wasyuhri, Syuhri Usman, supaya nemani anaknya menikah. Wasyuhrinya ikut ngantar saya nikah ke Lasem. Itu lagi memperkenankan pada Habib untuk menyampaikan tausiahnya. Coba lihat videonya yang viral di YouTube tuh Bu. Sekilas, alhamdulillah, meninggal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi. Kenapa nafsul mutmainnah bukan nafsu sakinah? Karena sakinah di rumah tangga, mutmainnah di ibadah. Sifat mutmainnah itu sifat yang melekat ketika punya tumakninah. Karena itu rukunya tumakninah, sujudnya tumakninah. Ketika terus tumakninah, jiwanya terbentuk menjadi mutmainnah, sifat bagi jiwa. Maka dipanggillah sifat ibadah ini dalam sakaratul mautnya. Ya ayyatuhan nafsul. Kenapa kalimat terakhirnya alhamdulillah? Karena biasa ditutup ibadah dengan hamdalah wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, tanda husnul khatimah. Nah, ulama begitu langka, mahal. Kalau sudah hilang satu-satu, dicabut satu, cabut satu. Makanya kita harus punya program nih Bu. Serang berapa kecamatan nih kabupaten. Jangan sampai di setiap kecamatan tidak ada ulamanya. Paku ulama. Ini ahli tafsir, ini ahli fikih, ini ahli zikir, ini ahli bahasa. Mesti ada pakunya. Sebab kalau dijaga oleh para ulama, sudah. Ridha Allah dibuka. Keberkahan dibuka. Tapi kalau hilang satu, cepat gantikan. Kalau tidak terdata, hidup mugia kapayunnya ayah database Bu. Coba diwariskan tah. Karena badai ngagentosan kapayun, kedah ayah database ulama Kabupaten Serang. Setiap kecamatan. Masukkan database-nya. 1, 2, 3. Spesialisasinya apa? Awas, kata Imam Nawawi di kitabnya At-Tibyan, itu ulama teh kedah gaduh opat sifat. Opat sifat. Wala yata'allamu illa mimman kakammalat ahliyatuhu. 1. Wa dhaharat diyanatuhu. 2. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. 3. Ya, yang keempat wastaharat siyanatuhu. Tidaklah seorang murid belajar pada guru kecuali ulama ini alim punya 4 sifat. Yang pertama, pakar di bidangnya, takammalat ahliyatuhu. Jadi kalau tafsir paham betul-betul tafsir, supaya kepengawasan teh buka Google heula. Ya, ayeuna banyak tersebar Ustadz Google. Sebelum mengajar buka Google, klik ceramah. Nah, ya, tidak bersanad.
Sehingga apa yang disampaikan itu yang dibuat status. Ya, awas hati-hati. Satu. Yang kedua, zaharat diyanatuhu. Terlihat nampak kesolehan, rajin ibadahnya. Tahajudnya terjaga, ngajinya terjaga. Bukan hanya menyampaikan pada umat, tapi dia pun dekat dengan Allah dan menjaga ibadahnya. Zikirnya kuat. 3, tahaqqaqat ma'rifatuhu, ma'rifat sampai level tertinggi. Ya, dia kenal Allah. Dia kenal dengan dirinya. Sehingga tidak mungkin dia memberikan fatwa yang tidak disukai oleh Allah. Punya sifat khasyah. Quran surah 35 ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang keempat jadi teladan. Akhlak mulia. Ya, washtaharat siyanatuhu. Kata-katanya baik. Akhlaknya mulia. Teladan bagi masyarakatnya. Jika 4 ini ada, jaga. Wajib pemerintah Kabupaten Serang perhatikan keadaannya. Mudahkan dakwahnya, database-nya. Tapi kalau satu meninggal, cepat cari gantinya. Sebab kalau tidak mendapatkan gantinya, muncul bagian yang kedua. Wattakhadhan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau, fadallu wa adallu. Masyarakat limbung. Ulama tidak ada, tiba-tiba kata Nabi akan muncul satu masa yang tidak jelas latar belakangnya. Siapa ini orangnya? Tiba-tiba jadi ustadz, jadi kiai. Ditanya memberi fatwa, fatwanya jauh dari nilai agama. Yang bertanya dapat jawaban salah, yang memberi fatwa tersesat, yang bertanya pun tersesat. Fadallu wa adallu. Hati-hati. Sehingga apa yang terjadi? Mulai sholat dengan tidak sholat jadi sama. Penyimpangan mulai muncul. Maksiat tidak ada yang redam. Tanda-tanda. Maka satu, ya mubdi'u yal khaliku, ya mubdi'u yal khaliku. Supaya dijaga di setiap daerah dengan ulamanya. Saya agak cepat. Kalau ini sudah ada, ini sudah dapat, baru kita bicara minta. Tadi dilompat tuh dari Yasin, takut kepanjangan ke Al-Ikhlas tuh. Awas ya. Zikir Al-Ikhlas tuh ada sanadnya. Ya. Pamit tarawih rakaat kedua Al-Ikhlas ya. Bu ngaku ayo. Al-Ikhlas ya. Rakaat kedua Al-Ikhlas kan. Walaupun rakaat pertama Al-Baqarah, yang kedua tetap tak etate ayat sanadna bu. Ada sahabat Nabi kalau mimpin sholat itu mainnya kulhuan. Main kulhu terus. Sampai makmumnya bosan. Diadukan ke Nabi. Ya Rasulullah ya si fulan. Kami jadi imam ngabosankeun. Nah kunaon kata Nabi teh. Etan dibaca kulhu deui. Lalu ditanya oleh Nabi. Fulan. Nah silaing baca kulhu wae cenah pami. Salat di rakaat kedua. Maka dijawablah kemudian oleh sahabat itu. Ya Rasulullah. Karena saya mencintai Allah. Dan sifat Allah yang saya cintai ada dalam surat Al-Ikhlas. Maka turunlah berita kepada Nabi, ya Muhammad sampaikan pada si fulan, karena dia mencintai Allah, Allah pun mencintainya. Maka tidak dibaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kecuali oleh orang-orang yang dilatih untuk mencintai Allah, sehingga Allah pun cinta dengan dirinya. Itulah kenapa kita tadi baca Al-Ikhlas, supaya memperpendek jarak dari Yasin ke Al-Ikhlas. Supaya memangkas jarak dari minta menjadi cinta. Sebab cinta itu walaupun tidak diminta pasti diberi. Ibu cinta pada anak, anak tidak minta pun ibu beri. Tuh. Jadi ibu mesti khawatir kalau suami ibu suka memberi kepada tetangga. Catat lah itu. Ya, sebab cinta dengan minta itu beda. Kalau minta belum tentu dicintai. Tapi kalau cinta pasti diberi. Karena itulah ketika dilatih dengan Al-Ikhlas. Ini menandakan kita sedang dilatih untuk mencintai siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dilengkapi ayatnya setelah itu. Barulah masuk ke syukur. Wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratam mustaqiman. Baru datang nikmat. Jadi kalau tadi kita meminta, diisi terakhir dengan doa, ya, minta A, minta B, minta hajat, minta C, maka urutannya apa? Evaluasi istighfar,
dekati Allah dengan cinta, perbaiki niat dari diri, baru kemudian anugerah dilimpahkan kepada kita semuanya. Nah, itulah pembuka dalam istighosah kita. Ini mukaddimah. Kita belum mulai ini, sampai jam berapa Ibu Abi? Oh, memang enggak Ibu sampai asar, Abi mah sedap deui deh. Nah, inilah makna dari istighosah tadi. Jadi saya sampaikan tuh kertas mahal itu. Tolong disimpan, itu lebih mahal dari Innova itu. Ya, simpan, baca, ya, habis sholat bisa dipakai supaya terjaga. Kalau bisa dibagi itu, ya, Ustaz dibagi itu. Cuman yang Yahdi itu dari ala, coba sedikit jadikan ila, ya, supaya nyambung dengan bagian nafas Qur'annya itu. Ya, itu satu. Nah, sekarang kita masuk ke inti bagian pentingnya. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal dengan cepat yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Dan insya Allah ini baik, bermanfaat untuk warga Kabupaten Serang pada khususnya, dan Banten pada umumnya, serta Indonesia secara lebih luas. Yang pertama, kita berharap 498 tahun Serang ini betul-betul jadi komitmen kita untuk bertekad menjadikan Serang ini khususnya di kabupaten berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin mengajak semua level dari seluruh penduduk di Kabupaten Serang pada khususnya untuk memberikan satu ijazah dalam Al-Qur'an, bagaimana caranya mencapai itu. Kalimatnya cuma satu. Takwa. Apa kalimatnya? Takwa. Maka cara yang terbaik untuk mewujudkan dan mensyukuri nikmat ini, pesan Allah dalam Al-Quran, tingkatkan takwa. Mulai dari pemimpinnya, ulamanya, Forkompinda semua, masyarakatnya, sesuai dengan levelnya masing-masing. Sebab kalau takwa sudah meningkat, itu semua yang terkait dengan masalah hidup selesai. Mau levelnya, level personal pribadi, atau level sosial sifatnya umum. Yo, dalilnya Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Perhatikan kalimatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun, itu pakai man tuh. Artinya personal. Jadi takwa itu harus dimulai secara personal dari pribadi. Jangan tunjuk orang. Mulai dari masing-masing. Siapapun kata Allah, kalau ada man itu, cara bacanya, rasakan ayatnya untuk kita pribadi. Saya kalau baca ayat ini, wa may yattaqillaha adi hidayat. Kalau engkau terus tingkatkan takwa, fi'il mudhari, sekarang terus sampai nanti. Kalau engkau terus tingkatkan takwa, yaj'al lahu makhraja. Kamu dekat dengan Allah, masalah apapun aku selesaikan kata Allah. Masalah apapun. Perhatikan kalimatnya. Ketika takwa ma'rifat, ketika dibuka masalah nakirah. Wa may yattaqillaha ma'rifat yaj'al lahu makhraja, tidak pakai alif lam, nakirah. Artinya masalah apapun. Anda di rumah ada masalah, di kantor ada masalah, dengan tetangga ada masalah, di kelas ada masalah, di kampus ada masalah. Allah kirimkan kemudahannya bahkan dari sisi yang tidak diduga. Kalau saya rinci, ini ada yang kuliah anak-anak, ada yang sekolah. Ada masalah dalam belajar, dibuka ilmunya oleh Allah. Kecerdasannya dibuka. Bahkan langsung diajarkan pengetahuan yang belum dia dapatkan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan jika engkau tingkatkan takwamu kepada Allah, maka bahkan aku ajarkan engkau pengetahuan yang belum kau ketahui. Nah, udah mau masuk ya? Cut lagi, pengingat dong. Udah mau masuk? Soalnya? Nah, karena sudah masuk, saya percepat. Cara menjaga takwa, 1, tolong jangan putus sholat. Saya ulangi, tolong jaga sholat, tingkatkan sholat berjamaah, tingkatkan amalan takwa. 2 dan 3, saya mau informasi saja. Insya Allah bulan depan, kita ada ikrar bersama di Masjid Lama, Masjid Agung kita, Banten, tanggalnya 6 November. Nanti yang sahibul hajatnya nanti Korem, Padan Rem ya, Rigen Firman dengan semua.
Acara besar. Kita cukupkan dengan berdoa. Yang terakhir Bu, sambil adzan ini, saya ikut membersamai kebahagiaan 498 tahun dengan memberikan hadiah 5 orang untuk umroh. Ya, Ibu nanti pilih, ya, pilih 5 orang. Saya hadiahkan bintang 5 insya Allah di Mekah, di Madinah. Ya, silahkan Ibu pilih yang terbaik bagaimana. Karena sudah adzan, kita cukupkan. Kita berdoa terakhir dengan singkat saja untuk menutup. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ij'alna minal muttaqin al musallin wa barik ya Allah li Muhammad serang ya arhamar rahimin. Barik fi miladina wa barik fi tawwila wa barik fi audatina ilaika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Saya ijazahkan sebentar. Nanti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu selesai, jawab ahlan ahlan bil habibil Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Ini masukkan sedikit sini. Nanti ini ke mata. Nanti setelah ini. Ahlan bil habibil Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Ini. Sekali lagi. Sayyidina Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.